Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan babun fi bayani kathrati turuqil khair. Masih dalam bab tentang banyaknya jalan kebaikan. Insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-9 dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ila an qala at-tasi'u. Hadis yang ke-9. Anhu ini berarti kembali kepada perawi sebelumnya, yaitu Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu banyaknya 70 lebih. Karena al-bid'u itu dari 3 sampai 9 dalam bahasa Arab. Bid'ah beda dengan al-bud'ah. Al-bid'ah itu berkaitan dengan hitungan. Kalau al-bud'ah dalam bab fikih itu berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh seorang perempuan. Imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna. Iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih syu'batan ay qit'atan. Ada 70 lebih atau 60 lebih bagian. Artinya kita ini orang beriman punya iman. Dan iman ini akan menyelamatkan kita, kan begitu. Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Orang kalau dalam dirinya masih ada iman, mati dalam keadaan
memiliki iman ini walaupun banyak dosa, dia potensi selamatnya ada. Nah, iman ini hilangnya dengan murtad. Murtad itu ada 3, murtad keyakinan, murtad ucapan, dan murtad perbuatan. Ini yang bisa menghilangkan iman ini, mengeluarkan orang dari area iman sehingga tidak lagi dikatakan orang beriman. Na'udzubillah. Banyak dari kita yang tidak tahu terkadang menyepelekan. Padahal masalah murtad ini penting untuk dipelajari. Bisa menghilangkan sesuatu yang paling urgen, yang paling penting dalam diri kita, yaitu iman. Hati-hati, kita sambil lalu harus belajar tentang masalah kemurtadan ini. Misalkan ada orang yang menyepelekan masalah dalam agama yang memang dimufakati, ma'lumun minad dini bid-darurah. Sering menemukan beberapa kata itu dianggap biasa, padahal kalau diyakini bisa menjadi sebab kemurtadan. Siapa sholat nggak wajib sholat murtad? Siapa puasa Ramadan wajib? Nggak wajib kok murtad. Makanya saya sering menyampaikan, kalau kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita melakukan dosa, akui saja bahwa itu dosa, itu lebih baik daripada menafikan, daripada membenarkan. Itu lebih baik, karena Allah suka itu. Allah itu suka hambanya yang mengakui dirinya salah. Karena kita membahas masalah iman, maka lawan iman ini ya kufur. Kufur ini bagiannya serasanya dari murtad. Ini. Kalau murtad itu orang beriman keluar, itu murtad. Ya, hukum dalam fikihnya murtad dengan kafir dari awal itu beda. Iman itu ada sekian banyak, disebutkan 70 lebih atau 60 lebih. Artinya Nabi SAW ingin memberitahu kita bahwa minimal kita ini memiliki salah satunya, walaupun beliau tidak menyebutkan rincian dari 70 atau 60 itu. Di sini disebutkan banyak sekali dari syarah hadis ini, penjelasan hadis ini disebutkan, dihitung. Nabi tidak menyebutkan. Nah, yang jelas dari sekian yang disebutkan Nabi SAW, iman itu ada tandanya. Tandanya iman itu bisa dinikmati bagi orang yang merasakan. Iman itu bisa dinikmati dengan hati, sebagaimana makanan dinikmati dengan lisan, dengan mulut kita, dengan rasa kita. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, paling utama dari sekian banyak perkara iman itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini juga harus dijadikan muhasabah kita, muhasabah. Jangan merasa cukup, kalimat ini tidak akan pernah habis substansinya, isinya, maknanya, kualitasnya, enggak akan pernah habis. La ilaha illallah afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Paling baik ucapan para nabi, ucapanku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat inti dari semua kalimat, dari semua perbuatan, dari semua keyakinan. Semua amal perbuatan orang beriman menyudut, mengerucut kepada satu kalimat.
Kalau di akhir kehidupannya bisa tetap dipertahankan kalimat ini, itu artinya semua yang dilakukan itu tidak sia-sia. Sebaliknya, kalau di akhir kehidupannya tidak mampu mempertahankan kalimat ini, sia-sia. Itu apa? Ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya atau di hatinya yang ada di akhir kehidupannya la ilaha illallah, masuk surga. Ini maknanya. Jadi ini adalah inti kalimat la ilaha illallah, ini inti. Dan bukan kalimat biasa. Ini juga yang sering saya sampaikan. Kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat biasa. Bukan hanya diucapkan la ilaha illallah. Ada sesuatu yang besar. Allah mengistilahkan dalam Al-Quran dengan istilah kalimat thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Suatu yang disebut dalam Al-Quran itu agung. Allah mengatakan, apakah kalian tidak bisa melihat perumpamaan? Apakah kamu tidak bisa melihat perumpamaan? Bagaimana Allah mengumpamakan kalimat thayyibah seperti pohon yang thayyibah. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. La ilaha illallah. Kalimat thayyibah dalam ayat ini adalah la ilaha illallah. Adapun permisalannya, pohon yang baik ini para ahli tafsir mengatakan itu pohon kurma. Asluha sabitun, akarnya teguh. Farquha fis sama', dan dahan-dahannya menjulang ke langit. Ini permisalan saja. Artinya kalimat la ilaha illallah ini adalah fondasi utama. Fondasi utama yang tidak boleh hilang. Kalau hilang roboh semua. Luasa gitu, nggak boleh hilang ini. Yang lain boleh hilang, yang satu ini nggak boleh hilang. Kita ini semakin tua akan semakin lemah. Semuanya semakin lemah seperti itu. Yang satu ini jangan sampai hilang. Awas sampai mati. Tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat dalam kehidupan ini kecuali dua keadaan. Yang pertama, ketika orang ada dalam keadaan sakratul maut. Yang kedua, ketika orang berada di zaman Dajjal. Yang kedua ini insya Allah jauh. Dajjal itu hidup dalam kehidupan dunia ini 40 hari, tapi seperti 40 tahun. Kata Nabi, tidak ada zaman lebih berat dari zaman itu. Makanannya hanya zikir saja. Artinya kita mau makan itu enggak ada rasanya. Hanya zikir. Nah, makna zikir pada saat itu adalah la ilaha illallah. Yang bisa menguatkan manusia pada saat Dajjal ada itu kalimat la ilaha illallah. Yang lain lemah. Saking takutnya, saking dahsyatnya. Tapi insya Allah kita sepertinya enggak menangis. Karena Dajjal itu diawali dengan Imam Mahdi dulu. Mahdi datang, perang. Perangnya pakai pedang, pakai kuda, pakai tombak. Artinya teknologi ini akan selesai. Gampang lah, saya sering menyampaikan, bisa ini sudah seperti ini, enggak gampang sekali. Ketika nuklir itu diluncurkan ya selesai, semuanya habis. Wala satelit, wala teknologi, wala apapun. Makanya nikmati sekarang mumpung masih ada.
nikmatimu masyadah dan syukuri. Setelah itu datang Dajjal, baru turun Nabi Isa. Nah ini termasuk yang diyakini, jangan kata siapa, nggak boleh begitu. Bisa murtad karena ini maklumun min dini bid-darurah. Kan datang itu, tapi apakah kita menangi apa tidak? Wallahu a'lam. Nah, Imam Mahdi pemimpin perang, tapi nggak bisa membunuh Dajjal. Yang bunuh Dajjal ini hanya Nabi Isa. Ini sudah diberi tugas ya. Dalam satu hadis Nabi Isa akan menikah nanti dan akan meninggal dan akan dimakamkan di samping Rasulullah SAW di Madinah. Itu hadisnya begitu. Allahu a'lam. Beliau datang akan menghancurkan salib dan saat itulah masa keemasan dalam kehidupan dunia. Jadi akan ada masa keemasan nanti. Kalau masa kita ini, Allahu a'lam karena masih dalam ijtihad, ini kita ini masih ada dalam masa Jababirah. Jababirah itu banyak kesewenang-wenangan. Kalau untuk menjadi kuat itu harus sewenang-wenang. Itu namanya masa Jababirah. Kalau kita nggak sewenang-wenang, nggak kuat. Gitu. Kalau dalam bahasa vulgarnya, kalau nggak nakal ya nggak sukses, sulit. Naam, Allahu a'lam. Itu masa Jababirah, masa ujian, masa fitnah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Paling utama itu kalimat la ilaha illallah. Nabi mengatakan afdal. Paling utama. La ilaha illallah. Kita pertaruhkan nanti di akhir kehidupan kita. Ada satu riwayat. Disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah. Di zikril mauta wa ahwail akhir. Tentang kematian, tentang kehidupan ini. Ini supaya kita tahu urgensi dari kalimat ini. Orang, kenapa saya katakan tadi, paling berat keadaan seseorang itu ketika akan meninggal. Karena mempertaruhkan ini, bukan karena berat apa. Mau mati kafir apa mati beriman, itu aja. Pertaruhan. Salah milih kita, yuk su'ul khatimah. Gitu. Kalau milihnya benar, kuat, husnul khatimah. Bahkan disebutkan, saking beratnya. Kalau kita kan mungkin berat dikira sakitnya, ya sakit ya, ada, tapi ada yang lebih penting dari itu. Makanya Nabi memilih, nggak apa-apa saya dirasakan sakit, nggak apa-apa. Itu enggak, ya memang menakutkan ya. Tapi sebenarnya dalam sakratul maut itu yang lebih penting bukan masalah sakit itu, yang beratnya bukan masalah sakitnya seperti digergaji, seperti disakit. Enggak. Itu hanya sebentar. Yang berat itu kita mampu mempertahankan la ilaha illallah. Iman ini apa enggak? Itu yang berat. Bayangkan kalau kita sampai nanti terakhir tergelincir tidak lagi mampu mempertahankan ini, apa yang terjadi? Kehidupan selanjutnya semakin jauh. Kekekalan abadi yang akan kita hadapi. Satu riwayat Imam Qurtubi mengatakan dalam kitabnya, ini menunjukkan kekhawatiran kita. Kadang-kadang orang itu mau sakit sekali ya, sakratul maut. Sakit tapi sebentar saja. Memang kita mudah-mudahan tidak sakit. Tapi ada yang lebih berat, lebih besar, lebih penting untuk kita harapkan, kita berdoa kepada Allah supaya kita selamat. Kalimat ini, la ilaha illallah ini. Orang yang akan mati, kata beliau, itu iblis datang. Di samping kanannya menyerupai bapaknya yang sudah meninggal. Bapak kita itu yang sudah meninggal itu datang ke kita, kita melihat tuh bapak ini dan iblis ini. Makanya orang mati itu ada 3 keadaan. Dia bisa melihat alam manusia, orang-orang yang nunggui, bisa melihat alam malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat daripada kalian kepada yang mau mati.
walakin la tubsirun. Tapi kalian tidak melihat aku, kami, kata mereka. Ada alam iblis. Nah, iblis ini menyerupai bapaknya dan mengatakan, wahai anakku, saya ini orang Islam. Kamu juga Islam kan, anak saya. Saya mati duluan. Ternyata Islam itu salah. Saya disiksa habis-habisan. Ya Pak, yang benar apa? Yang benar itu Nasrani. Kamu mati dalam keadaan Nasrani saja. Cukup saya yang disiksa. Bayangkan kita di hadapan begitu. Orang yang kita cintai selain Allah dan Rasulnya. Siapa kalau bukan bapak ibu kita? Kamu mati Nasrani saja. Cukup saya yang disiksa. Kira-kira kita, oh begitu Pak ya? Iya, saya mati duluan loh. Kamu mumpung belum mati. Itu akal busuk iblis supaya kita itu tersesat gitu. La'ubiyannahum ajma'in. Karena iblis bersumpah, saya akan menyesatkan manusia sampai hari terakhirnya. Kalau kuat ada satu sebagian yang diuji dengan ibunya di samping kiri. Iblis menyerupai ibunya. Sama dengan tadi. Ini riwayat saya sampaikan, saya baca supaya kita itu, ya Allah mudah-mudahan husnul khatimah gitu loh. Supaya di hati kita itu tahu kita akan mati semua dalam waktu dekat, enggak lama. Iblis menyerupai ibunya, mengatakan, anakku, iya, oh bu, iya anak saya. Kalau iblis ini, ternyata anak saya itu disiksa terus ya. Iya bu, iya. Kenapa? Islam itu salah ternyata. Yang benar itu adalah Yahudi. Kamu kalau mau mati Yahudi saja. Ibunya ya. Iya bu, iya. Percaya saya. Kira-kira kita bisa bertahan enggak? Bisa kadang-kadang mikir diri saya. Di dunia ini yang masih saya ingat, yang masih saya doakan, yang saya masih terharu kalau ingat, ya ibu. Siapa lagi? Dari samping kita pas, sudah kamu jangan ikut saya. Cukup saya yang disiksa. Saya sayang kamu harus selamat. Mati dalam keadaan Yahudi saja. Nah, disitulah kita akan dipertaruhkan. Tapi kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu terlalu khawatir. Karena kata ulama, orang yang menjadikan Allah di hatinya. Allah di hatinya. Dia akan tetap berada dalam keadaan ini saat mati. Jadi nggak perlu khawatir. Ini yang biasanya ikut ini orang-orang munafik, orang-orang yang lupa Allah lah, yang nggak pernah ingat Allah. Orang yang senantiasa melakukan sesuatu karena Allah, dia sholat, dia puasa karena Allah, makin cinta kepada Allah. Allah ada di hatinya, Allah hidup di hatinya. Dia akan mati dengan Allah. Jadi tidak akan ada yang mampu mengubah kalimat la ilaha illallah. Maka ini jadikan di hati kita, letakkan di hati kita yang paling dalam. Kita mungkin banyak dosa, kita banyak salah, tapi ketika kalimat ini menjadi fondasi utama dari diri kita ini, semuanya akan baik-baik saja. Nah, caranya kita belajarlah ya. Ketika Allah itu disebut itu belajar untuk merasakan gitu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, iman. Jadi iman ini saya sampaikan tadi dari sekian banyak yang disebutkan Nabi bisa dirasakan. Bagaimana merasakannya? Ya tadi dengan kehusyuan. Kalau Allah disebut wajilat qulubuhum, hatinya tergetar. Ada sesuatu lah. Jadi Allah. Nah, kalau kita terbiasa begini, ketika nanti ditalkin sebelum meninggal, itu nyambung, connect gitu loh. Sunnah hukumnya, ini mufakat, nggak ada yang berselisih. Orang kalau mau mati itu ditalkin, sunnah. Hadisnya jelas kok. Kalau mau mati, orang Nabi sendiri kepada pamannya. Itu artinya tunggui. Kalau orang mau mati, ditunggui.
bilang la ilaha illallah kalau belum mati. Kalau sudah mati memang ada perbedaan pendapat. Kalau setelah meninggal dulu di kuburnya itu, apakah masih ditalkin apa enggak? Itu ada perbedaan pendapat. Mutalkin monggo, enggak mutalkin ya monggo. Perlu berdebat di atas kuburan. Kalau sebelum meninggal itu sunnah, sepakat semua itu namanya. Karena hadisnya jelas kok. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin orang yang akan mati dari keluarga kalian, dari saudara kalian dengan la ilaha illallah. Ya kalau kita nggak bisa, karena mungkin banyak tamu atau apa, cari orang satu siapa, ditunggu itu. Yang masalah kalau kita sendiri mau mati, kadang-kadang yang hidup itu nggak cerdas gitu loh. Kita sudah nggak berdaya. Maka seperti Ibnu Umar saja, Ibnu Umar itu pesan, kalau saya mati jangan ditinggal. Jadi beliau pesan, khawatir anaknya nggak ada yang cerdas. Makanya kita upayakan orang yang akan meninggal itu jangan ditinggalkan sendiri. Jangan ditinggalkan sendiri. Harus ada yang menjaga. Karena pada saat itu dia sedang berada dalam kesedihan yang amat sangat. Nah, orang yang di sampingnya itu jangan ngomong yang lain, jangan ngobrol. Yang naza itu orangnya yang mau meninggal itu ditunggu, jangan ngobrol. La ilaha illallah. Jangan emosi. Ya, kalau ini jangan disuruh talqin kalau yang begini. Yang nalkin anaknya atau saudaranya atau suami atau istrinya sambil nangis. Nggak bener ini. Emang keluar dulu. Yang tenang orangnya. La ilaha illallah. La ilaha. Jangan terlalu banyak, satu dua cukup, diam lagi. Kalau panjenengan ada saudaranya atau ada keluarganya yang meninggal, itu ditunggui sampingnya. Kalau bisa dalam keadaan berwudu, cari orang anak-anak yang bisa itu panggil di sini gantian yang mau keluar sebentar. Coba sini. Tunggui la ilaha illallah. Diam. La ilaha illallah. Kenapa kata ulama? Karena orang ini yang meninggalnya sedang sangat tahu dia. Hanya dalam pandangan kita saja dia diam, tenang. Rohnya itu menghadapi tiga keadaan tadi. Alam manusia, alam malaikat, alam iblis. Bingung dia antara mendengar dan tidak kadang. Kalau kita di depannya kan hanya lihat. Maka yang tenang, la ilaha illallah. Yang nangis suruh keluar. Yang nangis itu, ada banyak yang nangis. Oh, karena keluar dulu. Nah, yang ini sudah berperang dalam keadaan yang sangat berat, ini malah nangis. Yang mau nangis kasih tempat keluar. Biar tunggu dulu, biar dia tenang, biar dia mengakhiri ketenangan dalam kehidupannya, akhir kehidupannya. Begitu caranya. Nah, ini bagi orang-orang yang dihadapkan kepada nazar. Maka kita juga harus demikian. Kalau sekiranya nggak ada yang bisa, ini ya nggak harus keluarga kita. Kita nggak punya orang, ya siapa? Tanda, saudara. Ada sebagian ulama itu mesen saudaranya yang soleh. Artinya temannya yang soleh itu. Jadi kalau saya mati, nanti saya sholat dia. Imam Syafi'i itu ketika akan meninggal meminta murid-muridnya untuk memanggil temannya, temannya yang jauh itu di Mesir. Itu dipanggil. Tolong panggilkan fulan. Itu apa? Panggilkan dia. Temannya perlu panggil. Ya dipanggil temannya itu. Panggil di bisi. Iya. Jadi ditanya. Ada murid-muridnya ditanya. Tadi ngomong apa? Bisi. Dia itu punya hutang ke orang. Dia minta saya untuk nyauri. Itu yang mencari. Subhanallah. Saya ingat. Kenapa kamu kok mau? Dulu bilang kalau saya mati duluan, hutang saya sauri. Siap. Ternyata kalau kamu mati duluan, hutangmu tak sauri. Ini orang soleh itu begitu. Jadi saya nggak ingin mati beban. Kalau saya nanti kalau murid-murid saya banyak, mungkin murid-murid saya bisa, tapi khawatir dia terbeban. Karena kamu itu teman saya yang paling ikhlas ke kamu.
Artinya ada yang kamu minta saya ini, kamu mesti iyanya dari hati, bukan kalau murid kita kadang-kadang enggak. Waduh, ini gimana kok kan gitu. Jadi beliau itu mencari temannya yang paling ikhlas. Dia mengatakan begitu dalam satu riwayatnya. Kalau saya mati duluan, kamu utang-utangmu tak sauri. Kalau kamu yang mati duluan, kalau saya mati duluan, kamu nyari utang-utang saya. Oh iya, enggak. Jadi begitu. Karena dia ingin bebannya itu dihilangkan dengan keikhlasan, dengan kelapangan, bukan dengan berat hati. Kalau hanya diwariskan ke anak-anak itu berat bagi anak-anak. Malah masih kita sudah mati masih diomeli. Waduh, ini bapak ninggali ini, ninggali itu. Itu cara Imam Syafi'i. Saya ingin dihilangkan beban saya oleh orang yang paling ikhlas kepada saya. Ternyata beban keluarganya, ternyata temannya. Tapi ini tentunya sama-sama soleh. Sama dia menjalin pertemanan dengan atas dasar keikhlasan karena Allah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah menghilangkan, imam bisa bermakna menghapus gangguan dari jalan. Ini jangan anggap remeh. Kadang-kadang ada batu. Ini kalau ada orang sepedaan lewat, ini mesti terjungkal, dipindah. Mungkin karena ini bagian dari keimanan, bisa jadi itulah penyelamat kita. Belum tentu kita akan diselamatkan dengan apa, kan nggak ada yang tahu kita ini selamat dengan apa, nggak ada yang tahu. Dan misalkan ngajar terus, apakah saya akan selamat dengan saya mengajar? Allah anak bisa ya, bisa tidak. Bisa jadi saya itu diselamatkan karena saya ketika ada tamu sedang ini saya ini bisa jadi. Bisa jadi saya selamat karena pernah ada ini satu kejadian, saya ternyata dengan ikhlas karena Allah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Bisa jadi seperti itu. Ada. Maka imatatul adha 'anit tariq. Ketika kita menyingkirkan sesuatu yang mengganggu apapun bentuknya, niatkan. Niatkan dengan baik. Artinya bismillah. Bismillah. Biasanya orang kalau meniatkan karena Allah itu apakah harus gimana caranya? Cukup bilang bismillah saja. Kalau orang melakukan sesuatu bismillah itu biasanya melakukannya karena Allah. Bismillah. Jadi artinya dia melakukan itu sampai ingat bahwa Allah ini ketimbang mengganggu. Nah, sesuatu yang sepertinya apabila kita lakukan dan dijadikan kebiasaan, karena ini kebiasaan ya. Orang biasa biasanya membiarkan terus. Orang terbiasa melihat sesuatu mengganggu orang lain, dia nggak enak, itu biasanya akan menjadi kebiasaan dan karakter dirinya. Dan itu yang khawatir orang. Wadnaha imatatul adha 'anit tariq. Ini disebutkan supaya kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Wal haya'u syu'batun minal iman. Beliau hanya menyebutkan 3. Yang pertama, yang paling utama la ilaha illallah. Yang paling bawah, paling rendah itu tingkatan keimanan, menghilangkan gangguan dari jalan. Ini oleh ulama banyak dimaknai. Ada yang bermakna sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Nah, jalan itu kan milik umat. Sekarang jalan di pinggir jalan itu banyak. Kartu-kartu, saya sering ditanya. Kadang-kadang kan, ya ini kan budaya. Oh itu lewat dari ini enggak apa enggak. Sebenarnya kalau kita mau kembali ke agama, yang harus menjaga diri itu yang duduk di pinggir jalan. Nabi mengatakan la tadri suruh masuk. Kamu jangan biasa duduk di pinggir jalan. Wa in kana la budda minhu. Kalau kamu harus duduk di pinggir jalan, maka penuhi hak. Penuhi haknya. Jangan ganggu orang, pandangan jangan sampai begitu. Bukan orang lain. Kenapa? Karena jalan itu milik orang umum aslinya. Anda di situ yang memposisikan Anda kecuali memang rumahnya atau apanya. Artinya harusnya yang menjaga diri itu yang ada di pinggir jalan. Tapi kita kan punya budaya. Yang mana budaya ini tidak bertentangan dengan agama. Ya kalau ada orang sedang kerja, beri orang tua, kita lewat, yo
apa istilahnya itu? Apa? Ya pamit kan begitu, Pak, apunten. Itu sesuatu yang baik dan apa termasuk yang diapresiasi selama tidak bertentangan dengan agama. Ini harus sama-sama menjaga. Kadang-kadang orang jaga, kadang-kadang lupa mau bepit, mau lupa kadang-kadang. Yang kita juga harus legowo dan tidak perlu ini mentang-mentang nggak perlu begitu. Jadi kadang-kadang ini saya sampaikan supaya yang ada di pinggir jalan juga menjaga haknya, yang pengguna jalan juga menggunakan haknya. Sama-sama menjaga haknya masing-masing. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ini berarti tidak yang paling rendah. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Rasa malu. Kalau orang masih sungkanan, masih punya rasa malu, itu masih punya iman. Karena Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Al haya'u minal iman itu enggak tahu riwayat dari mana. Kalau riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini al haya'u syu'batun minal iman. Bagian dari keimanan itu, potongan dari bagian keimanan. Al-haya, rasa malu itu. Makanya kalau orang rasa malu itu masih ada, biasanya rasa malu ini akan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Al-bid'u min salasatin ila tis'atin. Kata-kata al-bid'u tadi yang disebutkan di awal bid'un wa sab'un, itu dari 3 sampai 9. Ini kata Imam Nawawi. Wa syu'batu al-qit'ah. Ini syu'bah tadi bid'un wa sittuna syu'batan, 60 lebih syu'bah. Syu'bah itu qit'ah. Qit'ah itu potongan bagian. Al-ashiru, hadis yang ke-10 anhu dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin. Ini bagian dari kebaikan. Makanya kita ini nggak tahu ya, kalau kita ini selamat, mesti ada sebab kita itu diselamatkan. Ini Nabi bercerita, ada seseorang berjalan di satu jalan. Ishtadda alaihi al-'atashu. Kemudian dia merasa sangat haus. Fawajada bi'ran, kemudian dia menemukan satu sumur. Fanazala fiha, karena haus dia turun ke sumur itu. Fasyariba minha, kemudian dia minum dari sumur itu. Tsumma kharaja, kemudian keluar. Fa idza qalbun yalhaz. Setelah keluar dari sumur, tiba-tiba ada anjing yang menggonggong, yalhaz. Ya'kulu thara minal 'atasi. Kemudian anjing itu memakan as-saro. As-saro itu tanah yang basah. Memakan tanah yang basah minal atoshi, karena saking hausnya. Di sini rajulun ya, karena ada riwayat ini seorang perempuan. Ini kalau dari sekian banyak riwayat, ada 3 atau 4 riwayat tentang makna hadis ini. Yang pertama Nabi mengatakan itu laki-laki, ada riwayat lain ini perempuan dari Bani Israil. Berarti ini ceritanya bukan di masa Nabi, di Bani Israil. Faqala ar-rajulu, dia setelah keluar dari sumur tadi melihat anjing sedang kehausan itu, berkata, laqad balagha hadzal kalb minal 'atas. Sungguh anjing ini telah sampai dari rasa hausnya, mislul ladzi kana qad balagha minni, sebagaimana rasa haus yang telah aku rasakan tadi. Saya sangat haus. Ini caranya begitu. Jadi orang ini melihat hewan, kemudian membandingkan dengan dirinya. Ini kok kayak haus sekali anjing ini. Berarti kayaknya perasaan hausnya, keadaan hausnya sebagaimana yang saya rasakan tadi sebelum menemukan sumur. Nah, orang begini ini, biasanya orang begini ini semakin hari semakin baik, karena dia bisa mengambil pelajaran dari apapun yang dia lihat. Jadi ketika melihat sesuatu itu mengambil pelajaran. Karena dia turun kembali ke sumur itu, famala akhuffahu. Kemudian dia memenuhi sepatunya,
ma'an dengan air, summa amsakahu bifihi. Dia turun ke bawah, diisi sepatunya karena nggak ada tempat apa kayak ember atau apa ya. Diambil sepatunya, dia pegang dengan amsakahu bifi dengan mulutnya. Hatta raqiyat sampai dia naik fasaqal kalba, kemudian memberikan air yang ada di sepatu itu kepada anjing itu. Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Fasyakarallah, Allah bersyukur. Tapi jangan kita maknai Allah bersyukur atau berterima kasih bagaimana kita ya. Kita kalau diberi orang itu kan matur nuwun, terima kasih. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi fasyakarallahu, Allah mainnya. Jadi Allah berterima kasih kepada orang ini. Kalau anjing ini nggak mungkin nggak bisa berterima kasih. Allah berterima kasih kepada orang ini, wa ghafara lahu, dan Allah mengampuni. Qala ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran. Apakah sungguhnya kami ini kalau memberi sesuatu kepada hewan, apakah dapat pahala? Kalau memberi sesuatu itu bisa bermakna sedekah, bisa bermakna wajib loh ya. Bagaimana kita menafkahi anak istri. Kalau yang suka melihara burung itu, yang suka melihara burung, ada itu banyak burungnya ditaruh di depan rumahnya. Gak harus burung apapun itu, yang penting dipelihara. Kalau kucing kan nggak dikurung ya, itu boleh kita kasih, nggak ada masalah. Artinya nggak ada dosa kan. Tapi kalau kita kurung, kita punya kewajiban. Kita punya kambing misalkan, kalau di kota ini jarang kambing. Biasanya burung mahal. Kalau dikurung wajib, nggak diberi makan dosa. Makanya kalau sudah tidak mampu memberi makan, lepas atau jual. Dosa ini, hati-hati. Nah kalau yang tidak dikurung nggak dosa, makanya rumahnya ada kucing, ada ayam, ada apalah, makanya itu hewan-hewan itu nggak dosa. Yang mau dikasih dapat pahala jenengan, nggak dikasih pun ya nggak apa-apa, ya bisa nyari lagi ke tetangga. Tapi kalau yang dikurung nggak dikasih, dosa ini. Kayaknya walaupun hewan ini akan menjadi debu, hewan itu nggak ada hisapnya. Hewan itu termasuk yang nggak ada hisap, jadi debu. Hanya kata Umar, enak jadi hewan. Kenapa? Ya nggak ada hisap, nggak ada apa, enak jadi debu. Tapi sebelum jadi debu, hewan ini akan dipertemukan dengan manusia yang pernah memboliminya. Akan dipertemukan dulu, baru jadi debu. Yang sering ngadu ayam, ya ayamnya ini akan datang ngadu apa lagi. Pokoknya hewan yang didolimi di dunia ini, sebelum dia jadi debu, akan datang kepada orangnya. Itu artinya ada. Bahkan hewan dengan hewan, bukan hewan dengan manusia. Hewan dengan hewan. Nabi mengatakan di situ antara kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk. Yang di dunia dulu yang ini bahkan nggak berakal. Yang nggak bertanduk yang sering diseruduk, di akhirat kembali. Yang bertanduk itu yang hilang tanduknya, yang nggak bertanduk disuruh nyeruduk juga. Bagaimana dia disuruh nyeruduk. Nah ini subhanallah, masya Allah. Nah kembali kepada hadis ini, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran. Apakah inna ini walaupun inna ditauhid, tapi ini pertanyaan. Kalau kita memberi sesuatu kepada hewan, apakah dapat pahala? Faqala, Nabi SAW bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajran. Di setiap hati yang basah. Gak tahu semut itu ada hatinya apa enggak. Tapi ada hati yang basah. Bentuk hewan yang ada hatinya. Kabid itu hati ya. Limpa kayak limpa. Yang masih basah ajran pasti ada pahalanya.
Ya, berarti ini umum. Mau binatang buas, mau binatang zina sama. Mau ngasih macan, mau ngasih buaya, itu kan punya hati, dapat pahala. Ya, saya sering menyampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau kita ngasih orang nakal itu dapat pahala apa enggak? Yang dikasih apa? Ada orang nakal itu. Ya, ngasih nasi. Dapat pahala. Ngasih minuman juga dapat pahala. Jadi kalau dikasih uang tunggu dulu, dikasih uang buat beli apa? Kalau buat beli minuman, nah. Jadi selama untuk hal-hal yang sifatnya tidak mengarah kepada keburukannya dapat pahala. Ada orang nakal ke rumah kita apa salah apa. Yang penting kita lihatnya ini kan boleh memberi yo dapat pahala, nggak memberi nggak dosa ini. Kalau maksa nggak dosa nggak apa-apa nggak ada yang beri. Lupa masa sampai ini memang kaya saya seperti ini nggak itu. Memang dalam Al-Quran ada wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang yang meminta jangan dihardi. Quran itu kan. Tapi para ulama mengatakan, termasuk guru saya, kalau mintanya mokso, pokoknya harus ada hardin. Nah, begitu. Jadi kalau nggak mokso, ya kita juga dengan mokso. Apa yang mau makan, dan ada itu. Kalau di Arab itu begini, ada orang kita minta, orang-orang Arab budayanya, Allah karim gitu. Allah karim. Ada juga yang ada. Biasanya kalau di sana dulu ikut-ikutan. Indonesia, Allah karim, Allah karim. Jadi didoakan ya, Allah Maha Pemurah, mudah-mudahan jenengan dapat rezeki. Padahal dia nggak memberi, dia nggak memberi dia, Allah karim, Allah karim. Nah, subhanallah. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, masyakallahu lahu falahul jannah. Allah berterima kasih kepada orang tadi, padahal anjing, padahal hewan. Ini kan dalam makan nggak ada masalah, karena tidak mengarah kepada keburukan atau hal-hal yang sifatnya berbahaya. Faghfara lahu, sama dengan riwayat Muslim tadi, Allah mengampuninya, fadkhalahul jannah, kemudian memasukkannya ke dalam surga. Nah, orang masuk surga itu kadang-kadang dengan sebab sepele hanya sekali dilakukan dalam hidupnya. Kita nggak tahu yang mudah. Tapi sekali lagi kita jangan kemudian tidak berpikir luas. Orang ini walaupun dengan sebab tadi memberi minum kepada hewan itu masuk surga, orang ini memang orang baik gitu loh. Orang baik dia. Orang baik. Artinya Allah ingin kamu masuk surga sesuai dengan keinginanku, bukan dengan pikiranmu. Kalau dipahami ini. Orang baik itu nggak akan rugi. Oleh Allah akan dimasukkan surga dengan sebab keinginan Allah, bukan dengan sebab yang kamu pikirkan itu. Jadi jangan begini, saya sudah tahajud tuh, saya sudah ini tuh, enggak. Nanti akan ada sebab di akhirat. Kamu masuk surga bukan itu, Allah memberi sebab lain. Terserah Allah. La yadkhulul jannata illa bi rahmati. Tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmatku, bukan dengan kamu, bukan dengan pikiran. Saya sering diserang kalau berbicara seperti ini begini. Ustaz, itu apa saya ini sholat? Kalau sudah ini. Dan untuk tahmil rahmat Allah itu. Kalau Allah memberi kita rahmat, itu akan memberikan satu sebab, kita akan menjadi orang Islam. Sebabnya Allah yang tahu, bukan kita yang ngatur. Enggak, saya mesti surga dengan ini. Ya enggak bisa. Allah yang kamu betul kamu dapat keselamatan, tapi dengan sebab yang saya tentukan, bukan kamu yang. Makanya kita ini ikuti perintah Allah dan larangannya, nanti akan ada sebab. Jadi orang ini memang baik ini loh. Orang baik itu Allah akan memberikan sebab baik dia menjadi Islam.
Maka jangan pernah rugi menjadi orang baik. Mungkin kita berbuat baik tapi nggak ada balasan baik, nggak apa-apa. Allah mesti menjanjikan yang lebih baik. Jangan pernah rugi. Kita bantu orang malah nggak dihargai, nggak usah marah. Sudah saya baiki, sudah ini malah nggak apa-apa. Allah tidak buta, dia melihat dan tahu bagaimana membalas, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan dari balas. Allah tahu caranya membalas itu tahu. Yang mana andaikan dibuka tabir hakikat, kita akan paham ya Allah ternyata cara Allah itu membalasnya lebih baik daripada yang saya inginkan. Andaikan dibuka, kita nggak tahu, tidak bisa memahami itu. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin. Ini riwayat lain ini yang saya sampaikan di awal tadi, pada saat tatkala ada anjing yutifu bi raqiyatin. Yutifu bi raqiyatin ini artinya yaduru haula al-bi'r atau al-bi'ri. Raqiyatu bi'r, sumur. Yutif itu berkeliling. Di riwayat lain, qad kana yaquluhu al-'atas, hampir saja rasa hausnya membunuh anjing itu. Itra'at bagiyun, tiba-tiba ada seorang pelacur melihatnya. Ini riwayat lain. Ini bukan orang laki-laki, seorang pelacur, pendosa berarti ya. Pelacur itu pendosa apa? Bukan murtad. Orang berzina itu dosa, nggak keluar dari Islam, enggak. Andaikan mati tetap dihukumi orang Islam. Selama dia tidak menghalalkan perbuatannya. Kalau begini, saya berzina, iya. Kata siapa nggak boleh? Boleh kok. Nah ini murtad. Jadi kalau dia, ya Allah, ya buruk sekali ya baik. Nah ini dia masih dosa besar itu. Orang minum, mau zina, mau itu termasuk dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan dirinya dari agama selama dia tidak membenarkan. Kalau membenarkan murtad. Min baghaya Bani Israel, dari pelacur-pelacur Bani Israel. Jadi tadi bukan seorang laki-laki, tadi pelacur. Panazat muqaha, dia kemudian melepaskan muk itu sepatu. Muqaha, muk itu sepatunya lahu bihi, untuk anjing itu, fasaqathu, kemudian dia mengambil air dengan muk itu, sepatu itu, dan memberikan minum kepada anjing itu. Fa ghufira laha bihi, diampuni oleh Allah dia dosa-dosa besarnya tadi yang melacur dan itu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah gara-gara hal-hal sepele di mata kita. Nah ini juga ulama mengatakan kalau ada orang jahat itu masih insya, ada orang jahat insya, itu sebenarnya dia punya karakter baik tapi tertutup oleh nafsu, oleh ambisi, oleh syahwat dan sesuatu yang tidak baik dalam diri. Tertutup saja. Ketika tutup ini melemah, maka kebaikan itu akan mungkin. Jadi begitu. Orang insaf itu kesana semua tadi. Orang-orang nak, bukan hanya kita, ulama besar seperti Fudail bin Iyad, ulama besar, orang soleh, awalnya perampokan, ini perempuan. Itu memang karena di hatinya memang sebenarnya ada kebaikan, tapi ini tertutup nih. Nah ini kita, cara pandang kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita dan dia masih nakal, mudah-mudahan masih ada kebaikan di balik keburukan yang kita. Mudah-mudahan ada potensi kebaikan di hatinya, bisa menerima kebaikan-kebaikan agama ini pada saat. Harapan kita begitu. Sehingga kita itu lebih legowo menerima mereka, tidak menerima dengan sebelah mata. Al-muqu al-khufu yutifu yaduru haw wafiya al-biru. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya baca, mudah-mudahan menjadi tambahan motivasi hidup kita. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah, dan mudah-mudahan kita harus kembali kepada Allah. Kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Monggo kalau ada yang perlu disampaikan.
Ayo, apa? Allah. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadisnya enggak seperti itu, yang disampaikan itu kata ulama, tapi diambil dari hadis. Kalau hadisnya itu kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaih. Itu yang saya ingat begitu. Setiap hamba itu akan dibangkitkan di hari kebangkitan dari kuburnya nanti sesuai dengan keadaan saat dia mati. Akan mati kan? Nanti akan bangkit. Kalau hadisnya itu bukan kita mati sebagaimana kita hidup, enggak. Nanti ketika dibangkitkan, kita dibangkitkan sebagaimana kita mati. Kalau mati dalam keadaan ihram, umroh itu loh, itu dibangkitkannya dalam keadaan ihram. Kalau matinya dalam keadaan berperang di jalan Allah, maka dibangkitkan dengan bajunya yang itu. Itu. Kemudian oleh ulama ini diambil kesimpulan dari sini sebenarnya, seperti siapa itu yang kata-kata apa kullu abdin ala mata ala ma'asha alaih. Begini, orang itu akan mati, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Ini bukan hadis. Seorang itu mati sesuai dengan hidupnya, itu bukan hadis. Itu memang ada ulama yang mengatakan, mengambil dari kesimpulan tadi. Kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaihi. Gitu. Hampir sama, redaksinya hampir sama. Tapi yang tadi orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya, yamutul mar'u ala ma alaihi, itu kata ulama. Bukan hadis, itu yang pertama. Dan itu kenapa harus kita maknai? Karena orang itu belum tentu mati dengan kebiasaannya, belum tentu. Khalid bin Walid itu kebiasaannya berperang, bahkan ingin berperang. Ternyata matinya di atas kasurnya, tempat tidurnya. Dia nangisnya bukan karena apa? Bukan karena takut mati. Kok bisa saya mati di rumah nih, kok bisa ya? Tidak pernah ada waktu kecuali saya terus berdoa, mudah-mudahan saya mati di medan perang di ujung pedang atau tombak musuh. Ternyata matinya tidak sebagaimana yang dia inginkan. Nah, ada orang sebaliknya, dia selama hidupnya melakukan keburukan, ternyata mati dalam keadaan baik. Ada yang begitu. Nah, keumumannya, walaupun ini bukan hadis, keumumannya memang orang itu kalau meninggal biasanya akan dikembalikan kepada keaslian dirinya saat hidup. Artinya dia itu siapa? Munafikah? Fasikah? Solehkah? Kita itu sebenarnya nggak perlu kita memberitahu orang, saya ini soleh, nggak perlu. Kalau kita ini orang baik, nanti ketika mati akan melihat kebaikan asli yang kita terlihat di situ. Nggak perlu kita mengklaim, Pak, saya ini orang baik, nggak perlu. Nggak perlu. Kalau mati, Anda mati dalam keadaan tenang, baik apa tidak? Itulah hakikatnya. Karena orang mati itu akan diperlihatkan siapa dia. Hanya kalau ingin melihat hakikat atau ketinggian derajat seseorang, lihat ketika dia mati. Itulah derajatnya.
Walaupun mungkin dalam kehidupannya nggak ada yang mengakui. Makanya orang yang biasa berzikir, biasanya matinya berzikir. Kalau memang zikirnya karena dia punya tetangga, dia mati di atas kursinya, di sampingnya ada Quran. Orang awam, bukan orang pinter, bukan orang dalam kehidupannya, bukan orang soleh, bukan. Dia punya sapi di kampung, tetangga kampung. Siapa yang menangi orangnya? Dia punya sapi, dia kerja pagi-pagi, berangkat, pulang. Tapi dia ternyata kelihatan setelah meninggalnya bahwa punya kebiasaan-kebiasaan yang tetangganya nggak tahu. Apa kebiasaan? Salah satunya sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu biasanya kalau di kampung-kampung itu ada kiroat-kiroat itu menandakan bahwa sudah mau maghrib. Itu sudah orangnya sudah bersih. Ada kursi khusus di samping pintu rumahnya. Ada pembarak. Nah, di kursi itu hanya ada kopi, yang ngaji sampai maghrib. Ternyata sore-sore dikira oleh istrinya dia ngaji di situ biasanya minta bagang kopi, dibagang kopi. Ya dia Quran. Ternyata Quran yang nggak dibaca, dia duduk di situ langsung meninggal sambil duduk. Berarti dia pada saat itu mungkin saja, wallahu a'lam. Karena tadi bukan hadis kan, jadi tidak peduli, istihad saja. Mungkin sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya duduk di kursi itu. Ngaji duduk di situ. Paling tenang mungkin di situ. Nah kita kan beda ya, masing-masing. Orang itu mati di atas kursi itu, ada barat. Dikira istrinya dia ya mungkin tidur atau apa, habis mungkin ada kopi di sana. Nah, dia mati dalam keadaan itu. Ada di Sidoarjo ini yang nyata saja, yang nyata saja. Jemaah saya, dia kalau Jumatan mesti datang lebih awal ke Jumatan untuk bersih-bersih, perbaiki meja apa, ya di Jumat di masjid lah. Orang masjid dia, masjid apa yang belum bersih jam 10, biasanya dia mau ke masjid. Dan istrinya nelpon saya, mati saat meninggal. Akhirnya dia pada hari Jumat, dia begitu juga mandi. Dia biasanya mau berangkat ke masjid. Sebelum berangkat, dia duduk di rumah, nunggu jam 10. Berarti dia punya istiqomah. Ini terlihat setelah meninggal. Jadi kalau nggak jam 10 nggak berangkat. Jam 10 sudah mandi, siap-siap, nunggu jam 10. Jam 10 baru berangkat. Mungkin saja dia setiap harinya, setiap waktu, setiap pekan, setiap Jumat itu begitu. Sehingga oleh Allah dicabut pada saat itu. Sehingga ketika dia, Mbah sudah jam 10 Mbah, kok nggak berangkat? Jam 10 biasanya kan beres-beres di masjid. Mati. Ini mungkin dia termasuk yang ditanyakan tadi, dia punya kebiasaan baik itu ternyata oleh Allah dijadikan tanda dari husnul khotimah. Jadi dia mati dalam keadaan siap, bajunya siap, dan pakai semua siap ke masjid. Gak nyampe ke masjid mau berangkat. Jadi orang ini kan mati di hatinya ada niat gitu loh. Makanya kalau kita itu nggak bisa melakukan sesuatu, minimal niat kita itu baik. Matilah kita ini dalam keadaan punya niat baik. Itu minimal. Jangan mati kita punya niat buruk. Jangan. Pokoknya kalau aku belum balas dendam, hati saya belum puas. Jangan mati begini, jangan. Mati dalam keadaan punya niat baik, punya itikad baik. Insya Allah kita akan menjadi orang yang baik di kehidupan selanjutnya, mendapatkan balasan yang baik di kehidupan selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Rabbana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma rzuqna husnal khatimah Allahumma jama'na ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin fi jannatika ya karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.